Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Wa fil ayatil ukhra, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Wa fi riwayatil ukhra, taraktu fikum amrayni lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi. Wa fi riwayatil ukhra, qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha, innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Shadaqallah wa shadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh kebaikan, penuh keberkahan ini, kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah dalam semangat kebersamaan, dalam semangat mencari rahmah dan kasih sayangnya, bersemangat dalam rangka memperoleh apa yang dinamakan dengan hidayatul ilmi, ihdinas siratal mustaqim. Salah satu yang kita mohon itu adalah hidayah tentang jalan yang lurus. Dan orang kalau kepengen tahu jalan yang lurus ya harus belajar. Makanya hidayatul ilmi itu menjadi hidayah paling pokok, paling penting untuk membuka tentang ilmunya. Itu maka tak heran kalau baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat mendapatkan wahyu dalam periodisasi 22 tahun 2 bulan 22 hari ini oleh Allah melalui malaikat Jibril, itu ayat-ayat paling awal itu ayat-ayat yang terhubung dengan ilmu Allah, dengan ilmu Allah. Perhatikan betul ayat-ayat itu saat diturunkan di salah satu Ghor Hira, Gua Hira di atas Jabal Nur, salah satu bukit yang paling masyhur di sekitar Makkah. Itu ada namanya Jabal Nur. Jabal itu artinya gunung, Nur itu cahaya. Kenapa ngasih cahaya, Ustaz? Karena ada peristiwa di Ghor Hira, di gua yang disebut Gua Hira itu ayat-ayat Allah disampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama
bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi 1 sampai 5 ini kan puncaknya kan 'allamal insana ma lam ya'lam. Bagaimana agar Allah itu mengajarkan kepada kita atas apa yang kita tidak tahu gitu. Jadi itulah pengetahuan paling hakiki yang harusnya kita kejar gitu. Kena awake dhewe iki nek sinau nek belajar ya dari ilmunya kan itu. Dari ilmu caranya apa? Ternyata caranya simple. Caranya bacalah dengan niatkan betul karena Allah. Jadi innamal a'malu binniyat. Yang paling menentukan proses pembelajaran itu niatnya. Innamal a'malu binniyat. Belajar itu proses, amal. Belajar itu proses. Yang orang menyebutkan konsep amal itu dengan bahasan ikhtiar. Saya minta maaf, materi yang dimintakan untuk kami, saya sebenarnya tanya sama Bu Mimi ini, lah materinya apa? Karena hari ini saya tidak ingin kehilangan makna juga mengajarkan sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dibutuhkan. Maksud Ustadz bagaimana? Makanya kemarin beberapa majelis kami rubah temanya jadi majelis takon. Majelis takon itu apa? Yaitu tanya, ada konsep tanya jawab. Tapi ya tuan rumahnya menyediakan hadiah karena biasanya sing teko kuwi nek ra dikek hadiah ya ora gelem teko. Itu udah rebutan. Syukur hadiah teko pertama umroh misalnya. Teko kedua bisa gratis makan bakso 5 kali misalnya. Gitu. Itu majelis takon. Kemarin P2 rame itu. Majelis takon itu orang tanya kita jawab. Nah kalau rene sing teko ya ustadznya buka mulai karo nggo hadiah itu. Nah itu gitu. Iqra itu ada konsep belajar, ada amalan. Amalan itu ikhtiar. Ikhtiar. Nah, makanya materinya ternyata ya sudah, karena saya ada kajian ilmu tafsir. Halo, tes. Mati. Oke. Ini mati pasan. Mic-nya pas batunya habis. Ini saya tadi juga habis anu kan. Ganti. Ya. Oh, ganti mic. Alhamdulillah ada mic saya enggak peka ini. Saya tadi habis ngisi kajian untuk para santri di Darut Taqwa karena kebetulan mau liburan panjang. Diminta Ustadz ketemu dulu. Ya saya jadwalkan pada jam 9:04 saya harus keluar dari lokasi. Saya lihat perjalanannya 9 menit. Tapi waktu itu saya lihat ternyata 9 menit itu naik ukuran sak durunge subuh itu. Loh, begitu buka bagi 15 menit. Tapi ya makanya didahulukan tadi. Kami isi kajian adik-adik anak-anak itu sebelum nanti pulang untuk ke rumah, karena biasanya santri itu kalau pulang ke rumah tidak ngikuti syariah kadang-kadang gitu. Makanya kami bikin kesepakatan dengan anak agar disampaikan melalui musrifah masing-masing. Nek neng omah piye? Dia harus kembali ngikuti jadwal seperti di pesantren. Nah, gitu. Kemudian yang kedua harus ditekankan kepada wali santri nggak boleh pegang handphone itu. Ternyata tadi ada voting ono sing selama-lamanya itu. Karena di Australia sudah ada hukumannya itu. Kalau kita ini ngasih handphone kepada anak yang 16 tahun ke bawah bisa kena urusan dengan aparat itu. Penegak hukum itu serius. Itu menandakan betul tidak aman sebenarnya handphone itu untuk anak-anak kita. Tapi ya kalau langsung diterapkan kadang-kadang ya nggak siap juga. Akhirnya ya sudah, nanti di polling saja sebaik-baiknya gitu. Itu betul. Ada riset itu. Saya baru saja membaca kan, mau materi ke anak-anak kan ya harus baca tentang materi untuk anak-anak. Ada riset penelitian di Indonesia baru saja. Belum 4 hari itu dikeluarkan dalam satu jurnal
berkait dengan anak-anak perkembangan ya, emosional anak-anak generasi Gen Z dari usia 15 sampai 25 tahun. Yang diperkirakan semua ditanya ya aktivitas utamanya sudah aktivitas handphone, aktivitas laptop, aktivitas medsos dan seterusnya itu. Ternyata hasilnya itu cukup agak mengkhawatirkan. 60% di antara mereka ini ada gejala depresi sebenarnya. Jadi mereka tidak nyaman sebenarnya atas diri dan kehidupannya. Mencari kenyamanannya ya amannya dengan handphone. Jadi ibu bapak itu sudah nggak bisa memberi rasa tenang. Karena mungkin di weekend pengajian malah ditinggali terus anaknya. Harusnya diajak itu. Nah ini saya serius. Atau kasih kesibukan yang lain. Makanya kemarin kami sudah berembuk dengan kawan-kawan di Iskarima. Apalagi ini nanti Ramadan rencana mau kelihatannya liburan cukup panjang itu. Menteri Pendidikan kita ini ada wacana Ramadan diproyek total. Nah itu, nah, orang tua kan semakin abot ya kita ya. Akhirnya ada wacana gimana Ustadz mengadakan pesantren kilat-kilat itu ya, pesantren bersama itu, memanfaatkan itu kegiatannya ben Ramadan ini lebih dekat dengan Al-Quran. Terus saya kembali, berapa itu yang depresi itu yang sudah gejala mengkhawatirkan 60% nih di antara anak-anak. Jadi lebih banyak yang bermasalah daripada yang tidak bermasalah. Maka lihatlah orang-orang depresi itu konsep sikapnya, konsep perilakunya kadang-kadang tidak bisa dianggap biasa. Jadi makanya ini yang harus dievaluasi. Maka kita sebagai pendidik ya, parenting itu ya perlu dikaji, perlu dipelajari. Mensikapi anak jangan hanya lihat sikapnya tetapi asbabnya. Orang belajar Quran itu kan ya belajar asbabun nuzul juga, belajar hadis, belajar asbabul wurud juga. Kenapa Quran ini diturunkan, kenapa hadis ini hadir kan gitu. Dan kenapa anak bersikap seperti itu. Apalagi urusannya dengan depresi, penyakit. Itu kalau tidak diketahui asal muasalnya, asal sebabnya, itu bahaya. Apalagi sekarang tren ini, tren anak itu kadang-kadang ada gejala ingin menyakiti diri sendiri, melukai dengan cara mengiris dan sebagainya. Bagian dari tubuh mereka. Ini kan tidak sederhana. Makanya ini tanggung jawab bersama. Kebetulan ini hadir dengan ibu-ibu ya, saya ngomong anak-anak saja. Anak sing ngurusi anak yo ibu, ora ustad bapak gitu. Karena bapak wis pensiun ya. Nah itu bagaimanapun juga ya memang ayah itu ya perlu belajar ilmu parenting juga. Karena kehilangan anak itu bukan karena ayahnya tidak ada, ayahnya sehat, ayahnya bugar, ayahnya masih hidup. Tapi karena tidak tahu bagaimana cara nangani ayah, maka mereka seperti kehilangan ayahnya. Walaupun ayahnya meger-meger ono. Ini yang jadi masalah. Makanya harus dikombinasikan. Caranya apa Ustadz? Yaitu cara ilmu, tahu ilmu. Orang kalau tahu ilmu, maka nilai punya anak ini menjadi nilai manfaat kan gitu. Makanya kalau dalam bahasa agama mau berdoa mencari ilmu, doanya Robbi zidni ilma warzuqni. Orang tambah ilmu saja, tetapi juga faham. Faham itu apa Ustaz? Faham itu ya dia bisa nerapkan ilmunya sebagaimana yang memang kemanfaatannya. Ini di konsep karakter ilmu. Ilmu itu apa Ustaz? Ilmu itu nek wis semakin pinter udune semakin merantasi. Iya Pak ya? Semakin pinter kamu semakin bisa menyelesaikan banyak urusan dan masalah. Semakin pinter kalau dalam proses bahasa agama. Saya minta maaf, saya itu kebetulan mendadak ya jadi rektor saya Universitas Islam Badeh. Karena kebetulan ada problem di lembaga itu, saya ditugaskan karena memang saya juga bagian dari yayasan. Dan hari ini sebenarnya ada rapat senat. Saya harus izin sama Bu Mimi tegel saya. Karena mendadak juga saya diberitahunya, Ustadz ini ada rapat senat, ya sudah saya izin aja. Tapi berkah oleh Allah, mudah-mudahan apapun keputusannya
itu yang terbaik saja. Kan gitu. Kenapa Ustadz? Ya hari ini gitu. Banyak orang itu belajar cari ilmu perguruan sampai perguruan tinggi, oke dokter untuk kita saja ya. Banyaknya dokter odong-odong kadang-kadang. Jadi hanya sekedar konsep gelar. Profesor pun juga, makanya Menteri Pendidikan kita itu sampai malu ketika mencantumkan nama prof itu di depan namanya. Saya pun kalau di sana ya nggak pakai gelar apa-apa. Kalau ada yang nyebut prof ya saya benarkan, saya provokator memang. Tapi bukan profesor. Kalau profesor jelas salah. Dokter saja saya belum. Dokter saja saya belum. Tapi ya mudah-mudahan Allah kasih kemaslahatan, kemanfaatan. Ini berkah. Loh kenapa Ustaz itu? Orang hanya belajar ilmu itu dianggap pendidikan tinggi itu prestise saja. Konsep gelar itu dianggap orang yang sudah lebih mampu. Karena apalagi sekarang belajar kuliah itu harganya mahal, kan lebih elit kan, anak sarjana dibanding anak lulusan SMA, SMP karena memang wajib belajar, pemerintah yang wajibkan dia dan sebagainya. Akhirnya apa? Yang dikejar ya hanya sekedar gelar. Itu kan nggak ngasih nilai keilmuan seperti yang dituntunkan dalam ajaran agama. Kalau Islam, orang belajar itu niatnya karena Allah. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Dan itulah maka dia akan senantiasa tuliskan apa yang dia baca itu, sehingga menjadi sesuatu yang memberi manfaat kepada banyak pihak. Aktivitas baca tulis ini yang disebut aktivitas sing lagi bahasa kerenipun niku literasi. Literasi niku napa Ustaz? Kowe iki yo ngomong yo ana dasare. Kamu itu nek bicara kuwi ana hujahnya. Hujahnya ya siapa, pendapat siapa ini? Ini tulisan siapa? Dan kalau orang Islam, taraktu fikum amro ini lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Kalau Islam jelas dasar utama, literasi utama dia adalah Al-Quran. Yang kedua sunnah Rasul. Karena keteladanan utama pernah Allah turunkan melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aktivitas yang disebut Iqra bil qalam, baca dengan kolam itu dengan pena. Ini kisah nyata, jadi informasi. Begitu jadi rektor Universitas Islam namanya Badik itu, tiba-tiba saya kedatangan tamu dari Malaysia. Itu pengelola satu yayasan wakaf Al-Quran, namanya yayasan itu Restu Foundation. Itu yayasan wakaf Quran yang dirikan seorang datuk, namanya Datuk Latif, itu di Malaysia. Cukup masyhur dia karena dia pernah marah menyaksikan Al-Quran itu ada yang dibakar di Eropa. Kemarahan dia diwujudkan dengan sesuatu yang nyata dan konkret. Dia nazar, setiap satu Quran yang dibakar saya akan cetak Al-Quran 1 juta. Nah, gitu. Maka kemudian gerakan wakaf ini mewujudkan dengan membuat pabrik mesin cetak. Jadi pabrik Quran terbesar nomor 2 setelah Madinah di dunia itu di Selangor, di Putrajaya ini. Ini kisahnya. Saya dikasih, ini Ustadz. Di Kuam itu terus produksi Al-Quran. Dan pemerintah Malaysia melalui Pak Mahathir Muhammad ngasih support betul. Wasih biaya donasi pertamanya sehingga jadi viral. Dan dia bagi kemana-mana, ada aktivitas usaha yang juga dia lakukan dalam rangka agar gerakan nyetak Quran itu tidak berhenti. Lah yang menarik itu perbedaan mushafnya, bentuknya. Jadi kalau tulisan Qurannya ya sama, ini Quran yang seperti ditulis di tapi kan bentuk khatnya kan bisa macam-macam. Lah yang juga lebih menarik itu Quran yang dari Malaysia ini ada ornamennya. Ornamen itu hiasan. Hiasannya apa? Batik itu. Makanya ketemunya Uniba, Universitas Islam. Loh kenapa dengan batik Ustaz? Karena ternyata Malaysia itu yang kenal batik. Dari mana mereka kenal batik? Saya ditunjukkan sejarahnya. Ternyata ada salah satu nama dari kampung Batik Lawian. Saya ini asli kampung Batik Lawian, jadi saya tahu betul nama itu.
Allah yarham almarhum Bapak Haji Ahmad Sulaiman. Itu ternyata namanya terabadikan di sana sebagai orang Lawiyan, orang Indonesia yang mengenalkan batik itu ke Malaysia, di Terengganu. Oh, itu kisah nyata. Kisah nyata. Makanya ornamen di sana itu. Nah, gerakannya apa ya? Dia mampir ke kampung batik Lawiyan, itu tidak tertarik saya jadi rektornya. Oh, jangankan rektor, dia ketemu bermacam-macam presiden, penguasa, menteri dan lain sebagainya. Itu tertarik ketemu saya itu karena saya itu juga sekaligus ketua takmir Masjid Lawiyan. Loh, kenapa dengan Masjid Lawiyan? Itu sejarah batik itu di situ. Ternyata dia jauh lebih paham tentang sejarah Ki Ageng Ngendis daripada saya. Loh, siapa Ki Ageng Ngendis itu, Ustaz? Itu masjid itu usianya sudah 650 tahun itu di Masjid Lawiyan, yang melahirkan satu daerah para juragan itu hadir dari sana. Urusannya dengan kebutuhan pokok, bukan pangan, bukan papan, tetapi sandang. Tahu sandang? Apa maknanya Lawiyan? Itu benang lawe. Benang lawe itu apa itu? Itu aktivitas untuk memproduksi kain. Nah, itulah batik itu mulai di sana. Itu namanya batik Quran. Saya konfirmasi sama Ustadz Siap, itu cocok Ustadz. Batik Quran dengan makna majasi bukan hakiki. Walaupun ada di sana yang nulis Quran itu 30 juz di atas lembaran kain, tetapi majasinya piye carane awake dhewe itu niru makmum Ki Ageng Ngendis dalam tanda petik untuk melukiskan Quran di hati dan otak orang-orang beriman. Mendekatkan itu, dan bentuknya apa? Masjid itu menjadi simbol yang gak pernah bisa hapus. Kerajaan Mataram Islam dalam konsep kekuasaan Islam itu juga nggak pernah bisa kita bantah. Kalau anak turun Ki Ageng Ngendis itu yang melahirkan kerajaan Mataram Islam. Tanya itu Kasunanan, mereka semua merasa keturunan. Dan saya menjadi lebih terangkat karena yang ngeterke sambil bicara, Ustaz Iqbal yuk turunan Ki Ageng Ngendis. Kita ngawur nih. Ketemu pirang perkara itu. Loh, itu kadang-kadang seperti itu. Tapi ini nilai-nilai yang mulia. Akhirnya dia antusias, dia semangat ngajak kita, ada Zoom meeting dan lain sebagainya. Akhirnya kepingin ngajak batik Quran dalam arti yang hakiki. Apa? Iqra bil qalam itu nulis Al-Quran. Dengan cara apa? Batik itu dari titik-titik itu. Maka akan dibikin titik-titik di mushaf yang ada sudah terjemahan bahasa Indonesia, arti dan maknanya. Jenengan nanti menuntaskan tinggal menulis 30 juz. Nah, sangat antusias dengan kami. Mudah-mudahan dipelopori awal di kampus kami. Makanya saya nek kowe kok tenan arep ijik ngangkat aku dadi rektor, tak wajibke kabeh dosen, tak wajibke kabeh mahasiswa tak kon nulis Al-Qur'an. Kira-kira nek begitu lulus itu tidak hanya dapat gelar sarjana, tak keke Quran wakaf karena dia sudah nyetak 25.000 Al-Quran untuk ternyata Indonesia juga butuh Quran, perlu kita bantu. Insya Allah siap. Mudah-mudahan nanti mereka lulus juga lulus tulisan Qurannya sendiri. Untuk apa Ustadz? Minimal modal nikah, untuk mahar. Maharnya apa? Al-Quran ya. Seperangkat alat sholat dan kitab suci, tambah lagi tulisan DW. Keren apa mboten kira-kira? Nah, itu dituntut nanti nek ora terbitan Mizan, terbitan Cordoba, macam-macam. Tulisan DW. Ini berkah oleh Allah. Berkah oleh Allah. Makanya mudah-mudahan dimudahkan ini. Mereka mengadakan festival ngajak MUU itu nanti akhir Januari. Ya tiba-tiba mana cerita tekan badai Quran. Ya karena tadi saya cerita tentang semangat ruhul Quran, mengilmui Quran. Karena nanti kalau sudah nulis tuntas, insya Allah ya jadi ngerti terjemahannya, ngerti artinya tuntas. Karena nulis kuwi luwih abot katimbang maca. Ya, baca kan sekedar baca. Tapi kalau nulis, berpikir apa-apa alon-alon. Dan itu dijanjikan, ya Ustadz, nanti dikumpulkan lagi kalau wakaf itu jadi pernama. Ora iso mbok keke sapa mbok do sapa. Karena kalau sudah jadi diperiksa oleh mereka yang terbaik, nanti tulisan-tulisan terbaik di sana, aktivitas nulis kaligrafi itu berjalan. Tulisan apik diundang wong 10 dikirim ke Malaysia. Untuk apa? Mendapat pendidikan yang lebih baik. Mudah-mudahan jadi khotot Quran di sana. Nah itu indah.
Itu dari gerakan yang nanti mau kita lakukan bersama. Makanya mohon doanya agar dimudahkan dalam urusan syiar Quran. Ini kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan tak terputus di antara kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali tadi konsep aktivitas itulah yang kemudian Allah akan memudahkan dan membuka cahayanya. Maka alamal insana ma, itulah cara Allah yang akhirnya akan mengajarkan manusia atas apa yang tidak dia pahami, tidak dia ketahui. Kan gitu. Jadi kalau kau itu niatnya karena Allah, ilmunya ilmu bermanfaat. Loh pono Ustaz ilmu sing tidak bermanfaat itu. Masalah itu. Masalah. Saya itu minta maaf. Oh, ada apa itu? Makanya Imam Hasan Al-Basri itu ketika merumuskan salah satu dalam kajian tafsir, doa paling masyhur, paling dikenal, bahkan di kitab Riyadhus Shalihin disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu paling banyak, paling sering membaca doa ini. Anas bin Malik bahkan dalam riwayat kalau dia doa, Anas bin Malik itu sahabat yang sangat rapat dengan Rasulullah, itu pasti doa ini mesti juga ikut keluar. Doa apa itu? Kok ngertos ini? Betul. Wa minhum may yaqulu, doa itu bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ini doa. Ini doa yang enggak pernah lepas dari Rasulullah. Ini doa apapun biasanya mlebu donga ini. Doa ini. Ini. Loh ada apa dengan doa ini Ustaz? Doa ini ditafsirkan, dipahamkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Itu seorang tabi'in, ulamanya para ulama di kalangan tabi'in, hidup di zaman Bani Umayyah dia. Periode setelah wafatnya sahabat Ali bin Abi Thalib, itu dia menafsirkan kata tentang fid dunya hasanah itu dengan sesuatu yang sangat penting. Karena jumhur para mufassirin meyakini yang disebut fid dunya hasanah itu gambarannya suasananya kaya fil akhirati hasanah wa qina. Ketika kamu nanti di akhirat pun dapat hasanah, kebaikan yang besar, dan kau terbebas, terlepas dari siksa. Itu kehidupan yang bagaimana itu kira-kira? Kehidupan yang bagaimana itu? Orang mlebu surga kuwi gimana? Bahagia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia. Walaupun kowe mlebu surga wis istilah surga kuwi mesti ya apa ya kira-kira? Ilustrasi surga itu membahagiakan dan tidak mampir di itu di akhirat. Nah persoalan awake dhewe iki urung neng akhirat. Hari ini kita masih di dunia. Loh kalau di dunia sa'idun fid dunya berarti. Makanya doa fid dunya hasanah ini kita memohon kepada Allah agar mendapatkan banyak kebaikan. Dalam tanda petik kebaikan yang mendatangkan kebahagiaan. Nah, pertanyaan terbesar, kita sudah bahagia nggak di dunia kira-kira? Bahagia dunia itu harus punya ukuran. Karena ukurannya jangan meleset. Hari ini ukuran-ukuran kita ini ya ukuran nggak jelas. Karena hidup kita jauh dari hidayah. Gen Z hari ini yang diidolakan kayak siapa kira-kira? Bintang-bintang Korea. Nggih napa nggih? Loh itu putih, bagus, ayu, resik, langsing, itu luar biasa. Itu budaya Korea hari ini muncul dan itu menjadi pujaan-pujaan hati. Itu pemain bola itu ya, profesi yang dikagumi betul di kalangan anak-anak. Iya apa ya kan? Hai. Loh, ini serius. Apa konsep kebahagiaan kita ukurannya seperti itu? Salah. Lah yang gimana Ustadz yang bahagia? Ada yang sudah yang bahagia hidupnya. Kenapa kira-kira jenengan bahagia kira-kira? Hatinya tenang. Ketenangan hati itu mahal, bisa bahagia. Lah syarat untuk bisa tenang hati itu kayak apa kira-kira?
Hah? Hah? Banyak sifat-sifat yang nanti Anda munculkan, tapi itu butuh ilmu untuk menjadi tenang itu. Ya apa ya? Orang sabar butuh ilmu enggak? Orang qanaah butuh ilmu tidak? Butuh. Itu betul. Ada apa ilmu Ustaz? Itu yang disebutkan Imam Hasan Al-Basri. Maka syarat orang fit dunya hasanah itu syarat pertama itu adalah ada ilmu yang bermanfaat yang Allah berikan atas hidupnya. Manfaat dunia dan artinya menyelamatkan, ilmu yang bermanfaat. Saya itu 2 pekan setelah jadi rektor di Uniba itu kedatangan tamu Mas Happy Trenggono, temannya almarhum, saya minta maaf berkah itu. Happy Trenggono itu datang isi kajian di tempat saya dan lain sebagainya, kabeh tak kumpulke dosen dan seterusnya. Ngajak juga bersinergitas, mudah-mudahan jadi baik untuk semuanya. Tapi dia nyata, dia bilang, Ustadz, saya itu berkegiatan IBF itu anggota kami tak hitung kabeh di pelatihan itu wis 2 yuta. Jadi banyak. Dia berhasil ngumpul ke pengusaha-pengusaha. Loh kok sedemikian menarik pengusaha ikut jenengan itu apa? Karena saya mendekati agar bisa nyelesaikan masalah pengusaha-pengusaha itu. Saya tanya masalah pengusaha niku napa kira-kira? Hah? Wis ana nyebut-nyebut ning rada hati-hati itu. Utang, ya, utang yang tak tersaul dan seterusnya. Itu serius. Makanya di antara pelatihan yang dia tawarkan itu namanya outbound. Outbound kuwi metu saka bon-bon utang. Jadi begitu teko ke utang-utang bank, bon-bon utang itu dirampung. Dan dia cerita di hadapan saya, "Loh ini nyata ini. Ustadz, saya itu pernah punya utang 63 miliar. Saya dihapusi sama teman dan seterusnya. Saat ketika malah saya nangis di depan Ka'bah, mudah-mudahan saya itu hidup saya bermanfaat. Tapi saya punya keyakinan dalam urusan dunia tak ada yang tidak bisa diselesaikan ketika kita punya ilmunya. Maka Ustadz, saya habis kena masalah problem yang sangat pelik itu, saya bayar orang itu sampai 17 orang. Pelatih-pelatih, coaching-coaching itu ratusan juta sampai miliaran dalam rangka ngerampung ke hanya untuk ngasih advice, masukan-masukan gitu. Nanti targeting ini bisnis ini apa sing didot. Itu dia didampingi sampai 17 orang. Dan ternyata tercerahkan Ustadz. Makanya saya paham hari ini nyelesaikan utang ya mereka dibikin cerah pikirannya, didampingi ilmunya. Makanya urung utang nganti tekan 30 miliar ke atas belum tak dampingi Ustadz. Nek ger 5 yuta sing itu tidak membantu nyotake 5 yuta tidak. Tetapi bagaimana didampingi untuk dihitung ulang lagi. Ini bisnis ini kira-kira tambah bobrok apa tambah apik, naik prospek ya piye carane, ada ilmu pembinaan dan sebagainya dan seterusnya. Itu sampai 2 juta dia punya masa itu goro-goro itu. Maka saya tanya ibu-ibu, kira-kira wong duwe utang 3 miliar ning dia tahu ilmunya caranya bayar utang dibanding wong duwe utang 5 yuta ning ora ngerti ilmune bayar utang, rekoso ndi kira-kira? Saya orang ngajari ke utang oke loh. Hah? Oh, nggak punya ilmu tuh susah. Ya apa ya? Nggak punya ilmu tuh jangankan 500.000 iso bunuh diri. Kowe ambil rafia terus gantung, terus puyeng akhirnya dadi edan. Itu banyak tuh tawa konco-konco stres itu goro-goro orang duwe ilmu penting nggak kira-kira? Ilmu yang bermanfaat. Maka nggak boleh berhenti untuk tidak belajar. Maka berkah ini majelis ilmu seperti ini. Raudhah Miryadil Jannah itu betul kata Rasulullah. Kowe iki nek nang majelis ilmu ketika kau dapat, kau akan berseri-seri karena merasakan sebagaimana taman di dekat taman surganya Allah. Seolah-olah sudah sangat dekat dengan surganya Allah. Nah, ini begitu metu kita wajah susah nih. Loh karena ilmunya nggak tuntas itu. Makanya nggak boleh berhenti belajar. Setuju tidak? Berkah. Ilmu bermanfaat itu penting sekali dalam Islam. Makanya jangan hentikan anak untuk tidak belajar. Dimanapun dia belajar. Saya tekankan adik-adik. Oke. Kamu itu hanya berganti tempat, berganti ruangan aja. Oh itu sudah dimuliakan karena hafalanmu mesti luwih dhuwur katimbang wong tuamu. Wong tuane ngoyak-ngoyak kon ngaji ning malah rata ngaji jare.
kon ngapalke ini ternyata apalane jus sama ora tekan-tekan. Lho itu kadang-kadang kan unik gitu. Kita ini harus ngimbangi anak dilebokke pondok kon ngapalke dan seterusnya kowe iki yo do ngapal. Enggak ada ceritanya ini sudah pikirannya kedul kan pikiranmu. Tapi sejatinya nggak pernah kedul itu. Ya apa ya kira-kira? Akal itu selama oleh Allah Ta'ala kasih atas diri manusia, itu yang namanya tolabul ilmu. Tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Nggak boleh berhenti orang belajar itu. Orang belajar itu nggak boleh berhenti. Cari ilmu yang bermanfaat dengan niat karena Allah. Dan itulah al ilmu nur, maka jabalnya disebut jabal nur. Ilmu itu cahaya, kebodohan itu ad-dulmun dulumat. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dulumati ilan nur. Allah itu walinya orang-orang beriman, karenalah dia yang mengeluarkan manusia melalui cahaya hidayah petunjuk Allah, petunjuk ilmu itu dari kegelapan menuju terangan. Nek bengi jam 12 saya minta maaf ora terang bulan tiba-tiba oglangan mati lampu peteng napa mboten kira-kira? Peteng. Jenengan ajeng pripun niku? Miso-miso. Gelisah. Orang gelap itu gelisah. Walaupun Anda mau tidur malah reso turun. Pedingko terus piye. Iya apa ya? Itu. Maka enggak ada solusi kamu memaki-maki PLN. Kamu enggak pernah telat didenda dan seterusnya. Nah, itu urusan enggak selesai. Enggak akan menyelesaikan masalah. Hari ini memaki-maki siapapun, maka jangan pernah menyalahkan siapapun. Karena urusannya kebodohan itu hakikatnya atas diri sendiri. Loh kenapa? Ibda binafsi. Menyelesaikan solusi itu memulai dari diri sendiri. Cara paling sederhana yang golek lilin, golek petromak. Sekarang ya petromak. Kenapa kira? Golek handphone. Langsung handphone itu sono center ya. Itu begitu sudah terang, nyala, ketika cahaya sudah muncul, kita sudah mulai lega. Ya Pak ya? Sudah aman. Itu cahaya ilmu itu seperti itu. Bikin orang bisa optimis melihat masa depan. Kenapa itu Ustadz? Itulah bagian dari konstruksi bangunan yang dibangun ketika orang menjadi muslim dan muslimah itu. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Islam ini itu din. Din itu bagian dari anugerah dari sisi Allah yang Allah telah sempurnakan dengan sangat mencukupi. Ini nikmat besar ini. Wa atmamtu alaikum nikmati, itu kan sudah disempurnakan nikmatnya itu dari sisinya. Ya apa? Wa raditu lakumul islama, dan Allah pilih keriduan nikmat itu dalam bentuk itu orang Yahudi itu ngasih komentar sama Umar bin Khattab. Ada di kitab tafsir yang saya baca. Kalaulah agama kami turun ayat yang seperti ini, maka niscaya hari di mana ayat ini turun kami jadikan hari raya, hari kemenangan kami. Lu itu betul. Tapi kok ternyata yang diturunkan kepada umatnya Muhammad. Lu itu orang Yahudi itu orang intelektual, dia paham betul tentang pesan-pesan itu. Nah, kata Umar bin Khattab, betul yang kau sampaikan, kami pun setiap hari itu melakukan sebuah perayaan besar. Apa namanya? Turunnya apa itu? Waktu ayat itu turun kapan itu? Ada yang tahu? Quran. Al-Maidah ayat 2 itu. Al-yauma akmaltu lakum. Ketika memberitahu tentang Islam ini sebagai nikmat. Apa? Iya. Waktu haji. Kenapa namanya Arafah? Bu Arafah ada di sini. Kenapa jenengan dinamakan Arafah? Arafah itu artinya apa? Hah? Berhenti, wukuf itu berhenti itu. Wukuf berhenti, wakaf. Arafah artinya apa? Arafah. Kalau laki-laki namanya bukan Arafah tapi Arif. Hakim itu bijaksana. Arif apa? Arif. Lah ya. Iya, ta'aruf. Ta'aruf apa? Ngapa kok kenalan? Gen
Arafah itu tahu, araftu itu saya tak. Makanya nek arep nikah ki anak di ta'aruf sik. Gen ngerti tenan iki lanang tenan apa ora? Wedok tenan apa ora? Lho itu betul. Hari ini banyak orang yang ra jelas lanange, ra jelas wedok. Gennya kan bermasalah kadang-kadang. Dan itu di talent bahkan sudah disahkan sampai 18. Konsep genetis itu macam-macam itu diakui semua. Makanya pelangi namanya. Tahu pelangi? Kalau kita kan hanya merah putih. Dua warna, nek ra lanang ya, nek ra wedok ya. Itu hanya itu aja. Orang nek sing ragu-ragu gojak-gajek rene. Kalau di barat ada itu kamar mandi khusus sing kamar mandi gojak-gajek. Ra gelem lanang ra benang wedok. Itu gitu. Itu disediakan. Itu sampai gitu loh di sana. Nah untuk bilang dah. Itu kan nggak cetok, itu nggak jelas itu. Nah, kalau orang Islam kan kita punya nilai etis, punya kejelasan. Makanya Arafah itu saya tahu. Dan ketahuan paling besar itu kenapa itu Arafah menjadi sebuah puncak keimanan seseorang itu karena ma'rifatullah, karena dia menjadi sangat kenal dengan Allah. Orang kalau kenal dengan Allah, tahu menyebutkan bi asmaul nama-nama dan sifatnya, atas kuasanya, atas kekuatannya, atas pengaruhnya, atas posisinya dalam hidup kita. Kira-kira apa yang terjadi atas diri kita sebagai makhluk itu kira-kira? Butuh nggak kita dengan yang bersangkutan ya? Kebutuhan macam apa yang kemudian harus diwujudkan? Itulah kata kunci. Kenapa saya ingin bicara tentang doa? Lu ada apa dengan doa, Ustaz? Di Quran ini saya minta maaf, itu kalimat tentang doa itu diulang-ulang, jumlah ayatnya sampai 213 kali. Saya tidak ingin bahas satu persatu itu, kesuwen gue. Apa mak lo selantai utune, ki sarentek juga utune. Jam 10 lebih 11. 213 di dalam 55 surat. Maka surat Quran ada 114. Ada 55 surat itu yang ada unsur kalimat makna dengan doa. Doa itu artinya apa toh Ustaz? Dari kata da'ayatu, doa. Apa artinya Ustaz? Itu artinya seruan, panggilan, permintaan, permohonan. Kenapa dengan doa itu? Ini yang menarik. Di Kamus Lisanul Arab itu disebutkan doa yang hari ini kita kenal dengan bahasa doa itu bentuk kalimat bahasa Arabnya dalam bentuk masdar, yang arti maknanya sebenarnya adalah ibadah. Doa ibadah, itu ada hadisnya. Ibadah yang makna hakikinya adalah isti'anah, mohon. Isti'anah apa? Iya karena budu wa iya nasta'in. Nasta'in itu apa? Isti'anah. Nasta'in itu apa? Pertolongan, mohon bantuan. Nah itu kepahaman itu. Orang kalau nggak kenal Allah mau berdoa sama Allah nggak bisa. Mau dia nggak percaya sama Allah, orang nggak percaya Allah, orang yang nggak beriman kepada Allah, apa manfaatnya doa? Nah itu konsep ateis itu kan, makanya la ilah. Itu mereka nggak sampai Allah, mereka betul-betul la ilaha aja. Nggak ada Tuhan sesungguhnya, yang paling berkuasa itu ya kita. Makanya banyak orang menuhankan dirinya demi Allah, hancur ya. Ana rabbukumul a'la. Ini kan nyontohnya Fir'aun terus. Banyak konco-koncone Fir'aun tuh banyak. Ketika apa? Ya ketika dia menuhankan hawa nafsunya. Ilahahu hawa itu kan menuhankan hawa nafsunya. Ketika kau diingatkan, ojo riba loh. Riba itu artinya ngene-ngene, ngeyel. Lah kowe Tuhanmu sapa kira-kira? Ya nafsu dia, cara berpikir dia. Ojo maksiat loh, ojo nonton pornografi loh. Ngeyel. Apa yang terjadi kira-kira? Berantakan itu hidupnya. Hidupan anak-anak hari ini seperti nggak punya Tuhan.
Itu makanya tugas utama kita adalah mengajak kita bersama untuk lebih rapat, lebih dekat, lebih mengenal agar doa yang kita panjatkan itu benar dan mengikuti kaidah. Doa itu dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu bahkan disebutkan doa itu pengobat terbaik. Ad-Da'u itu kan artinya penyakit-penyakit, wad-Dawa dengan segenap terapinya. Itu penyakit terberat itu ternyata, saya minta maaf, penyakit apa itu? Ketika orang kehilangan iman. Itu penyakit iman itu di mana? Di hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Penyakit paling berat itu penyakit hati. Ya apa ya kira-kira? Itu lebih sakit dan menyakitkan daripada sakit hati. Itu sifatnya psikis, sifatnya jiwa, pikiran dan hati. Lo itu saling bersatu itu. Saya sering ceritakan, saya 9 tahun ini, saya 14 tahun juga mengelola. Jadi saya minta maaf, dalam kehidupan saya ini agak unik kadang-kadang. Teman-teman sering memposisikan saya itu pinter kon golek dana, percaya bisa kemana-mana untuk meyakinkan. Dan salah satunya saya direkrut sama Pak Haji Susanto, itu dia aktif di PMI, dirikan Gria PMI Peduli, dompet kemanusiaan. Itu aktivitas bagaimana orang golek dana sebanyak-banyaknya dalam rangka menolong orang sakit dan miskin. Itu orang miskin itu kan rekoso. Apa nih miskin sakit tambah rekoso apa betul? Tambah. Orang miskin itu nggak peduli sebenarnya ketika sakit masuk PKU dikayak rumah kamar piro, dokter sopo, ora masalah dia. Yang paling masalah kan begitu rampung arep bayar neng kasir. Jadi problem itu. Mari dadi loro neh itu. Ya apa ya kira-kira? Loh, iya itu sakit fisiknya itu kemudian bertambah berat karena jadi penyakit pikiran dan hati. Iki piye kok dadi entek-entekan. Ternyata mulai wis omahe digadekke dan sebagainya karena ngejar sembuh. Lo itu makanya kasih nikmat sehat itu besar nilainya. Tapi berkah oleh Allah ada konsep BPJS. Anda sepakat atau tidak sepakat, nih bagi saya yang di lapangan, saya sangat setuju karena nolong banyak. Dulu saya nggak ngoyak orang itu sampai ratusan juta. Hanya satu orang dari mana itu ketika harus operasi, gimana Ustaz? Ya harus ditolong. Masa kita ngomong orang ditolong karena randuedet kan raul lah gitu. Dokter itu ya menungso loh. Ya rumah sakit sing ngedeke ya menungso loh. Ya apa ya kira-kira? Makanya harus saya tekan dari sisi sosial. Makanya saya beruntung saat itu bisa kerja dengan banyak kawan-kawan di manajemen rumah sakit dan seterusnya. Ternyata ketemu ibu-ibu ono sakit yang paling mengerikan. Itu sama-sama banyak orang tidak peduli. Itu ketika orang sakit hati. Ya apa ya? Kene wong ora ati diobati nopo kira-kira. Dan sakit hati itu ternyata ekstrimnya jadi stres. Ya apa ya? Orang dengki, dendam, tiba-tiba nggak mau berkumpul, tiba-tiba marah. Loh itu betul. Makanya 9 tahun yang lalu alhamdulillah nanti kapan-kapan mampir di Gria PMI Peduli. Di Mojosongo. Udah pernah ke sana. Hanya baru sekali tuh. Kalau bisa berkali-kali mampir ke sana. Siapa tahu ketemu sedulur, ketemu konco. Karena orang gila itu kan nggak kenal identitas dirinya. Dia ditanya namanya sopo kan iso gonta-ganti. Esok Eko, siang Joko, sore wis Eni, bengi wis Siti kadang-kadang. Ra karu-karuan iku wong edan. Ketika omahe yo ora cetha. Aku keturunane raja Arab, keturunane Kasunanan, wah kadang-kadang. Wis ki di cross check rene sing bener, nek kowe arep cross check wis sing edan kuwi kadang-kadang. Wong edan kok ditanggapi. Enggak kenal dia, makanya orang gila itu ketika hilang, cemas itu. Karena dia nggak akan pernah bisa menyebutkan identitas dirinya. Maka ibu-ibu kemana-mana bawa KTP. Siapa tahu nanti nenggalan edan kita KTP. Oh iya. Makanya orang haji umroh itu dikasih gelang dulu, kasih ini madhab. Karena neng kono iso jadi stres, bingung. Aku bingung, udah aku ngendi anu itu lali kabeh tuh. Kayak blank itu Allah sangat berkuasa untuk seperti itu. Dan itu 9 tahun itu kami mengelola seperti itu ibu. Satu persatu alhamdulillah ada yang sudah sembuh, pulang edan. Akhirnya
kita mensepakati kalau begitu, kalau di rumah itu malah jadi masalah, jadi tambah berat, di sini saja ikut bantu nyuci, ikut bantu masak, ikut bantu nyetrika dan seterusnya, bantu teman. Yang sudah sadar mana jadi hampir separuh pengelolanya itu mantan-mantan seperti itu. Kami pernah tanya di antara mereka satu persatu, Mas, Mbah, Pak D, Bude, itu ndek ben iso edan ketemu pirang perkara. Jenengan tahu jawabannya? Itu rata-rata, hampir rata-rata yang saya dengar jawaban dari ceritanya kenapa dia gila. Wih, karena loro ati. Iya Pak ya? Bojomu kawin neh loro ati apa ora kowe iki? Ustaz kok jadi se-ekstrim itu. Tapi saya hanya ngasih contoh saja. Itu jangan dipelihara itu sakit hati. Makanya Anda harus persiapkan diri ketika punya hajat itu ya sesuatu yang Anda harus lapangkan. Tak semua yang kemudian kita inginkan itu berhak. Orang kalau orientasinya kepada hasil, hari ini doa kita sering bermasalah. Yang kita bicarakan adalah hasilnya. Untuk menang presiden kai, wali kota niki, bupati niki, ya apa ya kira-kira. Begitu kalah stres ora dulu. Itu masalah. Gak boleh gitu. Kita itu gak boleh bergantung sama hasil. Kenapa? Hasil itu wilayah takdir. Loh, ini menarik ini dalam bahasa Islam. Makanya Islam itu ada iman. Urusanmu yang kau harus sempurnakan itu, bahasa kesempurnaan itu itkon. Itkon kuwi tuntas sempurna. Hari ini kita banyak beramal nih atau tuntas. Ya Pak ya kira-kira. Gak pernah sempurna. Kita ini hanya sepatah-sepatah. Gak pernah tuntas saja. Hasilnya itu bukan wilayah kita. Allah, mungkin hari ini Anda tidak berhasil, mungkin hari ini Anda belum memanen, tapi suatu saat akan ada panen itu, akan ada saatnya, akan ada masanya. Di mana Ustadz? Allah nanti akan tentukan. Allah tentukan, karena di sana sudah ditulis di Lauhul Mahfuz sana. Urusan takdir itu pembicaraan Rasulullah keras loh, ekstrim loh. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Apa itu Ustaz? Pena itu sudah diangkat, tinta itu sudah kering. Ya Pak ya kira. Itu semuanya sudah tertulis itu. Hasilnya apa itu sudah tertulis. Kowe mati dhisik apa? Keri itu sudah. Seperti mau berobat. Untuk apa Ustaz? Dokter itu kalau saya di wilayah dokter, wah, kalau sudah operasi seperti ini Ustaz, dokter itu hanya 50-50 saja. Andaikan usia ya ditentukan malah dia ngatur, kita iso tambah awet iso 5 tahun. Nah, nek pasien ngerti tenan mungkin protes. Loh, ngapain saya harus berobat? Nek akhirnya menunda kematian. Dokternya luwih kejam lagi, menunda kematian. Aku ki arep mati kira-kira gitu. Mangan minumku ku ya menunda. Oh iya. Lo mati ki takdir. Yo aja mbok tolak. Tetapi ikhtiar ini yang sempurna. Ikhtiar itu apa Ustaz? Ya berobat itu ikhtiar, bekerja itu ikhtiar. Makanya ada konsep dalam Islam yang menggabungkan doa, ikhtiar dan hasil itu dengan istilah tawakal. Tahu tawakal? Pasrahe sing kaya ngopo kira-kira. Kadang-kadang ra cetha, kadang-kadang wis pasrahe aja. Jangan dimaknai tawakal itu dengan pasrah. Muslim itu memang pasrah betul sama kehendak Allah atas hasilnya. Tapi tawakal tidak gitu. Rasulullah itu mengilustrasikan tawakal. Ini serius, ada hadisnya. Ini, makanya konsep doa itu memang harus disampaikan, itu bukti kau tawakal. Karena kamu percaya bahwa usahamu itu belum tentu menghasilkan. Aku kerja Ustaz mulai dari jam 7 mulai sampai jam 12 bengi malah diantemi kalau juraganku. Kemarin kisahnya seperti itu. Gajinya ora dibayar dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Itu kadang-kadang gitu. Orang jadi marah betul. Ada nilai-nilai yang Allah Ta'ala ingin tekankan. Makanya kamu berdoa. Berdoa karena hasil itu di tangan Allah. Tugas kita ini hanya berikhtiar. Ustaz aku sena'aruf ke anakku nganti swidak 6 kadang-kadang. Orang ketemu jalannya. Itu karena memang Allah ingin tentukan ada jauh yang lebih baik daripada 66 yang tertolak itu. Karena itu bukan jodohnya. Nek maksud jenengan kan tanggal sakmene Ustaz sadurunge ganti tahun, sadurunge aku mati, malah ngatur-ngatur Gusti Allah jenengan urusan dengan kematian dan seterusnya.
Itu doa sama Allah. Allah nanti akan membukakan jalannya. Tawakal nanti juga akan jadi tambah mudah. Lu ada apa dengan kalimat itu? Rasulullah itu ngasih tamsil tawakal itu kaya manuk kuwi metu saka sarangnya dalam posisi lapar, dan mereka pulang itu semua sudah happy dan kenyang. Renek ceritane manuk lembur-lembur kuwi renek ceritane. Urung mulai aja lembur kayak kerjane renek. Mereka sudah pulang itu happy ketemu sama anak-anaknya dan kenyang semua. Ya apa ya kira-kira? Sing lembur-lembur kuwi menungso. Karena oleh karyawan tambahan. Wes lembur. Udah porsinya udah kerja itu sama dia saja. Nggak perlu harus dipaksakan. Rezeki itu sudah semuanya enten aturannya, enten hitungannya. Nah itu konsepsinya. Loh, saya minta maaf, burung itu harus keluar dari sarangnya enggak? Harus. Renek burung terus males-malesan. Ngono rezeki ning teko dhewe ning kene. Renek. Aku wis dikira wis dipire tok. Gusti Allah. Teko rezeki ning kok renek. Burung itu tetap harus keluar. Sayap itu harus dikepakkan. Dia akan kecenderungan instingnya untuk mencari makanan-makanan yang ada di sekelilingnya. Begitu dapat, kadang-kadang dia ingat yang ada di rumah, pulang dibawakan. Ibu hari-hari ini keluar, apalagi naik rumah makan di Polo, naik mulih sampai ranggawake neng omah itu banget itu. Pokoknya menu utamanya bakso kadang-kadang itu. Loh itu kan nilai-nilai. Bu bar saka rumah makan di Polo ranggo bakso iki pripun itu. Di promosi lho Bu. Loh nilai-nilai itu seperti itu. Keyakinan yang harus dibangun agar hidup kita ini menjadi lebih baik. Jadi gitu ukuran Islam. Maka nggak ada stres. Karena stres apa mboten nek wong koyo manuk niku. Nggak ada. Nek manuk terus ya stres aku ora oleh. Rezeki ana. Semua oleh Allah, dasar rezeki itu takwanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu kowe nglaksanake syariahnya. Manuk kuwi kerjane segur ngono sing dipangan aja aneh-aneh malah mangan ula. Malah dipatok jenengan. Kan ada makannya yang harus dicari, yang halal, yang haram. Kenapa kok Allah menolak yang haram kira-kira? Karena itu menghancurkan. Ikhtiar usaha itu penting. Makanya waktu Isra Mi'raj Rasulullah itu dikasih pilihan oleh malaikat Jibril, disediakan segelas susu, satu gelas anggur. Pilih pundi Kanjeng Nabi Muhammad? Itu ketika Rasulullah memilih susu, maka selamat, beruntung betul umatmu. Untung kau tidak milih. Kenapa? Monggo waktu itu belum ada larangan haram anggur. Anggur itu larang betul saat itu. Itu betul. Peristiwa Isra Mi'raj kan belum sampai ke Madinah itu. Masih proses di Mekah. Diharamkan khamr itu kan waktu di Madinah itu. Kenapa kira-kira? Apa alasannya memilih susu? Woi mak. Wah, aku udah tahu minum khamr ternyata. Kenapa? Apa pilihan? Apa yang harus kita pilih? Kenapa kok susu bukan khamr? Pilihannya apa itu? Loh, apa maknanya menyehatkan itu? Kalau khamr merusak. Berarti kan sing digoleki sing apa arti pesannya Ustaz? Artine kowe nek sing usaha golek sing manfaat dunya manfaat nggo bojomu, nggo anakmu, nggo wong tuamu. Paham sih? Ketok yo kerja nganti tekan waduh hilang dalane niku. Sakit niku. Itu nilai-nilai kemanusiaan kita itu harus berjalan dengan sangat baik. Tapi hidup ini sudah berat. Saya ngerti aku urip wis berat. Wajah-wajah susah, wajah-wajah berat. Makanya saya ingin beritahu, tidak hanya ilmu yang manfaat saja yang memberikan kau nilai kebahagiaan besar. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kau dapat ilmu yang bermanfaat, yang kedua ternyata ini syarat orang bisa hidupnya bahagia. Apa kira-kira? Kira-kira ini larang nih. Bukan. Kata Imam Hasan Basri yang disebut Sa'idun fid dunya itu, yang pertama dia dapat ilmu yang bermanfaat, yang kedua menikmati apa? Menikmati hidup.
konsep ibadah itu yang dikemukakan. Manusia itu kan abid ya Pak ya. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina laudin. Tugas awake dhewe karo Gusti Allah ki ibadah. Maka kata kunci yang kedua itu ternyata menurut Imam Hasan Al-Basri, bahagianya orang beriman itu kalau sudah dia dalam fase tidak hanya dapat ilmu bermanfaat, tetapi dia sudah menikmati ibadah-ibadahnya. Contoh ibadah apa Ustaz? Sholat. Sama-sama sholat bisa menikmati atau tidak kira-kira? Rumani jawab. Anda bisa terbayang kalau bisa menikmati sujud dan ruku itu. Quran mengilustrasikan tentang kenikmatan sholat di Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim fi sholatihim khoshi'un. Sahun itu fawailul lil alladzina hum an sholatihim. Betul itu khoshi'un harus sahun. Al-Mu'minun 1 itu sungguh beruntung, bahagia besar, kemenangan besar atas orang beriman kalau dia bisa sholat dan sholatnya khusyuk. Nek fawailu cilaka betul. Nek kowe iki sholat ning sholatmu ijek sahun. Sahun itu apa Ustaz? Lale. Loh salat itu kenikmatan. Maka nikmat terbesar Allah anugerahkan sholat. Orang kalau bisa menikmati sholat, kira-kira hidup-hidupnya bahagia enggak? Setiap hari 5 waktu dipanggil sama Allah. Ada sujud rukuk yang wajib ditunaikan, bahkan dia tidak terima, akhirnya kemudian tambah dengan sunnah-sunnahnya. Ada rawatibnya, qobliyah, ba'diyah. Ada tambahan lagi di antara sunat-sunat yang sifatnya nawafil, ada tahajud, ada witirnya, ada duha, ada suruk dan seterusnya. Bahkan saya minta maaf, ada hamba-hamba Allah itu saking mahabbah mencintai dia Allah, dengan aktivitas sholat itu dia rutin melaksanakan sholat-sholat mutlak-mutlaknya. Nah sholat mutlaknya jumbo teko ini dalilnya apa? Paham maksud saya? Bar sholat, bar wudhu tiba-tiba dia sholat 2 rakaat. Mungkin ada orang yang mengatakan ini sholat anu. Jangan dinamakan, itu sholat kecintaan itu. Ketika mau pergi, Anda sholat 2 rakaat dulu, pulang ke rumah kamu sholat dulu, sholat 2 rakaat. Itu boleh-boleh saja, kecuali di waktu yang paham maksud saya? Jadi sholat itu ada kenikmatan di situ. Apalagi yang nikmat Ustadz dalam urusan ibadah, sedekah. Sedekah ibadah enggak? Zakat ibadah enggak? Infak ibadah enggak? Nikmat enggak Anda ketika bersedekah? Lebih nikmat mana daripada menerima sedekah? Ojo ngomong loro-loro nih loh, saya enggak setuju. Barakallah. Terbayang antum kalau ada hamba Allah yang menikmati betul ketika dia memberi setiap hari tanpa ada aktivitas kecuali ingin memberi. Hal itulah yang kemudian akan ada konsep khairun nas anfa'uhum linnas. Khairukum man anfa'uhum linnas. Orang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, itu manfaat kebaikannya banyak diberikan orang. Dan Anda jangan berpikir itu harus orang kaya. Orang miskin yang ahli sedekah banyak enggak kira? Banyak. Karena hari ini konsepsi kekayaan itu salah kita pikirkan. Kaya itu bukan apa yang kau miliki. Karena banyak orang hari ini memiliki banyak hal yang minta aja sedekah-sedekah. Anak buah dikumpulkan kabeh, aku butuh mobil dinas, aku butuh ini, butuh. Ada enggak yang seperti itu kira-kira? Lu mau anak buah itu rakyatnya pajaknya diubahke neh dan seterusnya. Enak ngomong betul. Saya minta maaf kalau ada pemerintah di sini. Karena saya itu kemarin di akhir tahun itu yang kondisi nengon apa KPP Pratama Pajak itu, keluarga pajak, saya minta maaf. Loh ini serius. Dia ternyata juga ditekan oleh pusat juga. Mereka kerjanya itu nggak sederhana. Masuk jam 7:30, mulai itu jam 5 Ustaz. Bahkan kami itu bisa lembur-lembur sampai jam 10 malam. Target kami itu 1,2 triliun di Solo ini. Oh, terbayang apa mboten nih? Kami baru dapat 1 triliun. Makanya hari ini banyak orang yang dapat surat cinta. Ya Pak ya? Aku sorenya ngisi gitu, tiba-tiba ada seorang dokter WA sama saya, Ustadz aku kena masalah urusan pajak. Kok ndek ngibar tak ceramai, kowe aja mlebu ning aku. Pondokku aja mbok jamin pajak. Loh gitu. Itu nilai-nilainya beritahu. Kadang-kadang itu orang kepingine orangnya ining jak. Ya napa nggih?
Mamane negara ki hobine ngei makan siang gratis jalan. Nyenengke napa mboten kira-kira? Jadi sebenarnya mampu siang tok gratis, sore bengi ya gratis. Nyenengke napa mboten? Makanya kapan-kapan mang mampir warung sedekah nih kok. Maniku mangan sak karepe ora bayar itu dadi seneng kabeh itu. Karena nyenengi di depan Manan. Saya itu kebetulan ngelola aktivitas warung sedekah itu. Di sana membutuhkan kalau Anda ada longgar beras, Anda longgar pakaian pantas pakai dan itu 1.800 orang setiap hari ke sana. Saya sediakan setiap hari itu 1.800 porsi. Nah, gitu. Di mana nih di depan gedung wanita itu? Kebetulan yang tanggung jawab kami kebetulan. Kami diminta ngelola salah satu unit CSR, tapi saya berbuka karena saya tidak ingin bergantung dengan satu perusahaan saja. Dan banyak alhamdulillah ada kerjasama itu. Jadi menikmati sedekah itu memberi. Saya doakan mudah-mudahan Anda happy ketika memberi. Dan akan terus senantiasa berusaha memberi. Memberi kuwi nraktir. Nek jajan ngeo sing mbayar. Ojo njaluk di Ketiga Pak Ustadz, puasa itu ibadah nggak kira-kira? Ibadah. Happy nggak orang puasa? Ketemu kalau buka wis ra poso lho jane. Itu kalau orang bahagia puasa, ketemu Senin seneng nggak? Ketemu Kamis seneng nggak? Ketemu Ayamul Bid seneng nggak? Bahkan ada orang yang happy puasa itu nggak peduli lagi Senin, Kamis, Ayamul Bid. Hari ini poso seseorang, posone seseorang. Enten apa mboten? Untuk membuktikan kowe iki seneng poso makan wa maholatu jinna wal insa itu kan ilalia budun, bukan ilalia kulun kan itu. Kita ini kan kadang-kadang urip urusannya senenge ger maemnya. Kowe luwih seneng ketemu Ramadan apa ketemu bakdo kira-kira? Hah? Nek bakdo jelas mangane, Ramadan jelas seneng ndi? Wis jawaban dhewe kok. Dan puncak ibadah itu haji ke tanah suci. Saya doakan ini kewajiban. Saya doakan dimudahkan. Kalau sudah ke sana, pengen balik nggak? Kenapa nggak balik ke sana? Ngurung duit itu Ustaz. Itu kan berat. Ya, tapi betul itu ciri-ciri Anda sudah bahagia itu ketika beribadah. Makanya saya doakan mudah-mudahan Anda bisa menikmati ibadah-ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sudah habis waktunya, saya sudah diingatkan agar tidak lama-lama karena Jumatan kami juga ada acara di kampus ini, mudah-mudahan kasih berkah. Minta doanya agar Allah kasih kemuliaan bersama untuk kita untuk menghadapi kehidupan ini dengan bahagia. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Demikian wa qul alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.